Halo teman-teman, saya saat ini bersama dengan Mas Firdabin, Ya, pemilik dari mobil Corolla DX tahun 80 yang ada di belakang ini. Kita akan review betapa canggihnya dan betapa klasiknya, tetapi kondisinya sungguh istimewa. Oke, ikuti terus obrolan kami. Mas Firda, ini mobil tahun berapa aslinya nih? ini aslinya tahun 1980 sesuai dengan plat nomornya. Jadi saya dapat dari teman saya di Jogja. Plat nomornya kebetulan udah kayak gini 1980 DX. Jadi sesuai dengan tahun lahir sih dia. Bisa aja dapat pas-pasnya. Iya. Kondisinya masih mulus. Ini berarti tidak mengalami banyak perubahan ini untuk bodinya. Untuk bodi nggak banyak sih. Cuman repaint aja, cuman ya kalau custom belum ada, custom sih belum. Custom Cuma belum. masih orisinal, cuman ganti pelek doang. Tambah daftel belakang sama ini depan ada seperti apa ya kalau saya bilang kayak jenggot lah, orang bilang jenggot. Oh ini ya jenggotnya, Iya, lips. jenggotnya ya. Ya front lipsnya tambahan itu. Terus sama untuk fog lampnya saya pakai Denji. Spion udah nggak orisinil, kalau yang orisinil seperti ini cuman dia lebih panjang. Ini punyanya Victory. Tapi Sepeda. bagus juga tuh, cocok. Iya. Dipas-pasin. Nah kalau ban ini gimana nih Mas? Sebetulnya saya kan kemarin nyari pelek yang aslinya ya. Jadi kalau yang ori itu kan namanya Impul Hoshino. Oke, Cuman karena saya cari memang bener-bener nggak dapat, kebetulan ada replikanya. ya. Tapi sayangnya dia PCD 100. Lalu saya custom, saya pakai adaptor, saya bikin adaptor, terus saya balancing ulang, dapat yang ini ET30. Tapi waktu saya pasang bannya fitmentnya cakep sih, nggak terlalu ngejedot, nggak terlalu masuk jadi pas. Terus untuk bannya saya pakai handhook Kinergy dengan aspek rasionya 165/50. Itunya dipendekin nggak pernya? Kalau per tetap saya pendekin sedikit biar lebih rigid aja waktu di bawah kencang, jadi nggak banyak angin yang lewat di bawah. Oke, mantap. Bagian dalam, Kalau bagian dalam sih nggak banyak perubahan ya, memang karena saya lebih suka ke originalnya, lebih ke aslinya. Karena lebih menjual ke aslinya sebetulnya sih kalau mobil di tahun segitu lebih terlihat utuh. radionya masih nyala nggak itu? Radio masih nyala semua. Wis, keren. Setirnya juga masih asli, Masih asli. kondisinya juga masih bagus. Iya. Memang nggak pakai karpet dasar ya? Enggak. Pakai jadi karpet aslinya ya? Karpet aslinya itu cuma tambahan karpet doang sih. Kalau nggak salah dulu joknya ini sebenarnya kain ya? Enggak, kalau untuk yang tahun 80 sampai tahun 81 memang Imitasi? asli seperti kayak gini. Oh, oke. Kalau yang mulai kain itu tahun 82 sama tahun 83 plus sampai tahun 83 plus itu kain. Walaupun ini bukan asli bawaan dari awalnya, tetapi warnanya disesuaikan Sesuaikan biar senada aja sih. senada. Nggak norak kalau dilihat orang. Ya, ini bagian bagasi, bagian belakang taktil. Beli di mana nih Mas? Udah dapat dari temen, jadi dia custom tapi bahannya fiber. Mm-mm. Terus untuk bagasi maaf agak berantakan karena memang sering bawa barang-barang sih. Aki udah saya pindah di belakang, Oh, udah di belakang ya? udah saya pindah di belakang. Jadi biar mesin depan terlihat lebih rapi ringkas. Dipakai harian nih mobilnya. Pakai harian. Itu pernya. Iya itu per. Belakang ya? Iya. Kalau waktu muatan banyak saya ganti per. Kalau waktu nggak banyak orang saya kasih yang lebih pendek gitu doang. Sepertinya itu ada RPM ya? Ya kalau itu RPM tambahan produk dari Autometer. Kalau sebetulnya untuk tahun 80 81 yang beredar di Indonesia secara resmi nggak ada RPM-nya. Mulai tahun 82 mulai ada RPM. Yup, plafonnya masih bagus, masih kencang, tidak ada yang bagiannya turun, tidak ada yang bagian-bagian terlepas, terkelupas. Kondisinya masih bagus dan juga masih rapi. Ini bagian mesinnya.
Maaf kalau masih kotor ya, jadi belum sempat bersih-bersihin kemarin. Kalau mesin sih masih standar 4K bawaan, cuman ada perubahan di tambahan extra fan. Lalu ada perubahan di pengapian, dia sudah pakai CDI. Sebetulnya kan kalau bawaannya masih pakai platina. Ya. Jadi kalau untuk bentuk CDI-nya seperti ini sih, sama seperti CDI Kijang. Oh iya, udah ganti ya, Iya. ganti Kijang ya. Betul. Cuma kalau bawaannya aslinya masih platina. Ya. Gak banyak perubahan, kalau untuk sektor mesin masih standar semua. Cuma ada custom header. Custom feeder jadi berapa konfigurasinya? 41 doang sih. 41. Kemudian ini juga udah nggak pakai Viscorotor Udah, lagi ya? Enggak, dia udah diganti pakai extra fan. Saya beli di Elektrik ya. copotan ya. Jadi pada saat suhu naik dia otomatis Betul sekali. muter. Betul. Kemudian ini extra fan buat AC. AC betul. Relay lampu. Relay lampu ada di sini. Sebenarnya untuk tempat akinya kan di sini, tapi karena sudah saya pindah di belakang di bagasi, jadi ini terlihat lebih ringkas gitu aja sih. Tapi lampunya tetap, wattnya tetap. Tetap semua. Kap mesinnya masih bagus. Tulang-tulangnya masih bagus, masih rapi, Masih utuh, belum pernah masih insiden. utuh. Masih mulus. Ini kalau diperhatikan tulang-tulang bagian depannya juga masih utuh. Lekukannya masih bawaan orisinilnya. Nggak ada bekas tabrakan ya. Knalpotnya juga sudah racing. Makin keren aja nih mobil. Shockbreaker belakang menggunakan Bilstein. Kemudian itu untuk bumper belakangnya juga masih tetap chrome sesuai aslinya. Detailnya cocok banget dipasang di situ. Bodi samping masih mulus. List bodi hitamnya juga masih ada. Kemudian untuk kaca belakang itu juga masih listnya masih chrome-nya masih lengkap. Ini untuk bagian atapnya masih cakep. Defoggernya masih aktif. Gimana? Defoggernya masih nyala. Masih. Pintunya juga masih enak. Tuh. Masih bagus pintunya. Cek yuk bagian bawah mobilnya. Tidak ada keropos, tidak ada bekas benturan, masih mulus, lekukan bodinya juga masih kelihatan. Apalagi catnya mengkilap banget. Keren. List bodinya masih utuh, bodinya masih lempeng, bener-bener terawat. Kira-kira ada tips apa nih buat teman-teman yang mau mengkoleksi mobil tua? Jadi sebetulnya kalau tips kita punya mobil tua itu satu, memang untuk tingkat kepedulian kita atau care kita terhadap mobil mesti berlipat dari kita merawat mobil yang tahun muda ya. Seperti ganti oli, dibikin katakanlah harusnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali 5.000 km, tapi jangan dibikin aja sebulan sekali atau 2000 km kalau bisa, jangan sampai ganti karena kita rawat mesinnya usia udah tua kan. Oke. Biar lebih awet lagi, sama sering-sering bersihin bawah bagian kaki biar tidak bunyi berdetik, tidak mudah keropos. Keringkan sewaktu dicuci betul-betul sampai kering, jangan sampai ada air mengendang pada bagian bodi di kecil-kecil seperti di sebalik pintu atau sebalik bagasi, itu yang menyebabkan keropos. Oke. Terima kasih Mas buat tipsnya. Sama-sama, Terima Bang kasih Dung. juga buat liputannya. Terima kasih ya, Bang. Sukses terus buat usaha dan pekerjaannya. Baik, amin amin. Salam buat teman-teman. Sampai jumpa.